jangan baper lah. Iya. Itu harus masuk ke selama isin cocok dengan tidak cocok dengan lingkungan ini akhirnya keluar lagi kan itu kurang bagus juga. Itu juga salah satu di KDC itu no baper-baper. Wah itu sama di Askar juga itu. Ya, Itu aturan utama tuh. No baper. Jangan baper. Itu pribadi kira kayak di sini sudah lama, ternyata itu nasionalnya. Itu nasionalnya. Kalau nasionalnya sudah dari kapan itu? 2014. Dari 2014 ya. Iya. Jadi ada 1000 kota ada. Kotong ada 58. 59 Oh, sekarang. 59 chapter chapter. sekarang Ya. ya. KDC ini dia dari Sumatera sampai Papua ada. Ada chapter. Kalau Ambon chapter ke berapa? Ambon ini chapter ke 30-an mungkin. 38 kalau nggak salah. Ya, 38. 38 chapter. KDC dan KDC resmi berdiri itu di 10 Maret 2024. Yang paling mahal itu velg. Velg itu menyentuh harga 30 juta. Satu buah. Bukan untuk Bukan empat. Keempat. itu. Puji Tuhan, Cotton bisa bawa pulang 20 trofi. 20 trofi. Makanya kan turun naik itu juga. Ya, ketika Cotton dapat trofi itu adalah bonus dari Cotton punya Oke. hobi. Yang penting hobi tersalurkan Hobi ya. tersalurkan Hobi dulu. tersalurkan. Jadi kalau dapat trofi berarti bonus dari Cotton Ya. punya hobi. Yang paling lucu, kerja sampai tak tidur, pegang kunci sampai tak tidur begini. Iya, Kunci di sampai Kunci begini. sampai terkancing. Iya. Ini bisa melihat juga roda 4. Udah 4. Roda 4 di Kota Ambon karena kita punya populasi komunitas sudah sangat banyak Iya. dan event juga sudah sangat luar biasa. Harapannya ini juga bisa buat event-eventnya seperti yang mungkin. Selamat datang di podcast Jalan Perubahan, karena setiap perubahan pasti ada jalannya. Bersama dengan saya Josia Patipe Luhu dan Bung Jenderal, mari kita bahas perubahannya. Oke guys, hari ini kita kehadiran teman-teman dari komunitas mobil KIDC yang kemarin sempat hadir juga di event Askar Modified Expo 2026. Ini event kedua dari Askar yang memang sangat meriah di Kota Ambon. Dan kali ini KIDC juga membawa banyak tim yang hadir dan juga bawa banyak mobil. Ada belasan mobil yang emang hadir di sana dengan modifikasi-modifikasi yang luar biasa. Nanti lebih detailnya kita akan bicara dengan teman-teman dari KIDC. Kita langsung aja. Hari ini ada Bung Rio dan Bung Andre. Silakan perkenalkan diri dulu supaya teman-teman bisa, cost lover bisa lebih tahu, lebih kenal. Terus santai aja. Oke, perkenalkan beta nama Desa Rio Jimenez Noyet, biasa disapa dengan Rio. Siap. Dan kebetulan beta sebagai ketua komunitas KDC Indonesia chapter Maluku. Ya. Dengan beta punya rekan pengurus juga di KDC Maluku. Perkenalkan, beta Andre Sekeroni, biasa dipanggil Andre. Beta salah satu pengurus juga di KIDC Maluku, jabatannya sebagai ketua keamanan. Siap. Mungkin itu saya kasih. Jadi kayak DK apa ini kan komante ini. Iya. Komante ada barang-barang aman. Ya, dan kemarin itu pas orang singgung sedikit yang terkait event IMX ya boy. IMX. Soalnya kemarin kan eventnya baru selesai juga, dan ini memang bisa dibilang event yang cukup besar ya Ambon nih, karena emang Terbesar sih. iya kalau Katon bisa, Katon sih bisa sih bisa pungkiri itu sih. Iya. Bukan membandingkan dengan mungkin komunitas atau dengan mungkin vendor-vendor atau dari mana yang buat, tapi ya ini mungkin motor penggerak. Jadi memang karena kita bagian juga dari Askar, dan kita merasa bahwa Askar mencoba untuk membuat jalan supaya jalan perubahan, supaya emang kedepannya mungkin dari KIDC pun juga bisa bikin. Nah, supaya jangan di Askar aja, Amin. cuma Askar ya. Amin. Tinggal nanti ya mungkin sponsor ini semua kunci di sponsor aja nih. Iya. Mungkin ada yang mau dan kemarin itu banyak sekali betul ya Bu Rio turun naik teman-teman dari KIDC itu sing menutup yang lain, teman-teman yang lain, tapi kalau lihat teman-teman KIDC kemarin turun naik itu kira-kira itu bagaimana bisa sampai begitu tuh? Mungkin dari modifikasinya kah? Dari apa sampai bikin akhirnya juri menilai dan akhirnya naik di panggung podium banyak sekali itu. Oh iya.
Jadi yang beta bisa menjelaskan sedikit bahwa memang ada strategi yang ketong lakukan di KIDC Maluku. Jadi ketong sudah bagi dalam event. Jadi ketong mulai bisa bagi ketika regulasi itu keluar. Ya. Ketika regulasi keluar, ketong akan bagi. Ketong akan bagi ini kejar di mana, kejar di Ya. mana, kejar di mana, dan itu memang strategi itu yang ketong jalankan. Memang terbukti ya. Ya, Masing-masing dengan dong punya konsep. Iya. konsep. Ya. Dan ini memang juga yang dari event pertama juga, ya sama juga. Event pertama juga kayak DC juga, nama juga dipanggil juga berulang kali juga. Dan Murio salah satu yang turun naik. Atau bisa bilang tapi ya ini turun naik untuk hal yang baik lah tuh. Iya. Gimana Bung Nis? Nah, Bu Rio mungkin bisa sedikit jelasin lebih detail toh. Itu dapat trofi kemarin. Kemudian apa memang strategi itu memang jadi masing-masing peserta dari KIDC itu memang menyiapkan dia punya mobil sesuai dengan regulasi, sesuai dengan apa? Dia punya apa? Kriteria penilaian ya. Kategorinya. kategorinya itu. Oke, jadi ya pertama, puji Tuhan, Kotun bisa bawa pulang 20 trofi. 20 trofi. Makanya kan turun naik itu juga. Ya, Tahun kemarin berapa tahun kemarin? tahun kemarin Kotun bawa pulang 11 atau lupa ya. Pokoknya sekitar Ya, 11. Berarti Iya. naiknya 100% ini. Iya. Ya, sekitar 9 sampai 11 trofi. Jadi memang kemarin juga untuk tahun sebelumnya antusiasnya itu sebenarnya sama dan lebih luar Ya. biasa sih Kak, di tahun ini karena kita lihat gimmick-gimmicknya sehingga Ya. teman-teman bisa lebih dominan untuk Ya, betul, bagaimana betul. Kotun mempersiapkan diri dan bagaimana sebenarnya yang beta tanamkan dalam komunitas adalah Kotong hanya menyalurkan Kotong punya hobi. Ya. Ketika Kotong dapat trofi itu adalah bonus dari Kotong punya Oke. hobi. Yang penting hobi tersalurkan Hobi ya. tersalurkan Hobi dulu. tersalurkan. Jadi kalau dapat trofi berarti bonus dari Kotong Ya. punya hobi. Dan puji Tuhan semua dari 12 mobil Kotong hanya fail di 2 mobil. Tapi semuanya ada trofi. Iya. Ada trofi. Dan memang beberapa aliran yang kita juga perkenalkan di Ambon. Salah satunya juga Andre yang bawa aliran Thailand juga. Ya, Thailand di Ambon juga. Walaupun memang mungkin Kotong punya terdahulu mungkin pernah ada. Ya. Tapi semenjak 7-8 tahun tiarap Kotong coba memperkenalkan lagi. Iya. Ya. Jadi kalau Andre spesialis untuk ke Thailand, Thailand. beta bawa mobil Jepang ke Ambon. Iya. Makanya kemarin beta sengaja kasih tunjukkan vibes-nya Ya, Jepang, beta bawa ke Ambon gitu. Betul. Ya gitu sih. Dan memang itu kemarin ketong datangkan juga emang AMX itu datang juri yang dari nasional emang ya. Dan memang ya juri ini juga bukan juri ya memang Bukan- punya bukan bekerja kali-kali. ya. Setidaknya supaya anak-anak juga semangat gitu. Jadi kalau juri yang kurang pasti teman juga kurang karena modifikasi nih. Kemarin kan di podcast itu kita ada sempat singgung Gideon bilang menjelang AMX ini bengkel-bengkel modifikasi banyak Tolak. banyak tolak. Banyak yang tolak. Kalau mau butuh cepat, para muda tanya lo mau apa nih? Mau modifikasi berapa? Per harian kan mau event. Kalau event sih bisa butuh cepat. Jadi emang sangat luar biasa itu ya. Sangat luar biasa. Karena itu juga terdampak di Kotong punya 2 member ya. Iya, 2 member yang sementara mau di mobil. Karena itu juga sedikit terhambat. Tapi karena Kotong punya base camp, ya bisa dibilang Kotong punya workshop KIDC Iya, juga Oke. cukup mumpuni Workshop, untuk Kotong punya mobil 12 bisa manggung, Iya. itu sih cukup terwadahi. Walaupun memang ada tolakan-tolakan dari bengkel, Hmm. Kotong masih bisa akomodir. Bisa komodir. Iya. Oh jadi emang secara tidak langsung KIDC sudah sedikit lebih mandiri ya Iya. untuk Iya. mengelola. Iya. Dan memang kemarin juga itu kalau dilihat dari yang event sebelumnya yang Askar yang sebelumnya dengan yang sekarang ini perubahannya di bagaimana gitu? Mungkin tata letaknya atau dia punya bagaimana? Perubahan yang Beta bisa sampaikan bahwa perubahannya itu lompatannya itu sangat tinggi. Ya. Ya. Bukan karena apa, tapi Beta adalah pelaku karena sebelumnya juga kan Beta juga adalah juri motor kontes. Ya, betul. Nah, perubahan yang sangat luar biasa itu dari motor. Ya. Jadi motor yang ditampilkan kemarin itu bisa dibilang lompatannya itu mungkin sudah 2-3 kali tangga yang naik. Iya, betul. Padahal range-nya baru setahun. kan? Range-nya belum Iya. setahun. Belum setahun. Ngeri, Ya, belum setahun. Ngeri. Gitu sih. Dan vibes yang disediakan dari teman-teman Askar itu memang sangat luar biasa. Ya. Kita sangat menikmati dengan pengaturan layout panggung Ya. seperti bayangkan 3 kegiatan sekali jalan, tapi nuansanya itu semua dapat. Kita Ya. mau balik ke kiri bagus, balik ke kanan bagus, bagus. makanya teman-teman happy. Ya, betul. Gitu sih.
Makanya kemarin itu kan lihat banyak 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 hal itu, banyak lomba. Bahkan di hari yang terakhir itu ada SPL juga di IMX itu, bahkan 5 sekalian dengan jalannya lomba fotografi gitu. Fotografi. Dan emang juga yang paling beda mungkin ada UMKM ya, Iya. di antara ini yang katanya tetap jaga askar dari IMX tetap jaga. Dan emang itu bikin teman-teman tuh semua semangat gitu. Kira-kira kalau macam Akario lihat dari perkembangan ini, apa sih yang emang harus diperbaiki di Ambon sini? Secara mungkin regulasi kah atau apa kayak mungkin untuk mengembangkan supaya jangan contoh kayak macam event ini kan cuma mungkin aja dipelopori oleh askar aja. Dan mungkin apa yang menjadi apa namanya kendala sampai yang lain-lain tidak bisa, mungkin bukan tidak bisa tapi menjadi kendala, mau buat tapi mungkin ada terkendala gitu. Kira-kira kendalanya apa itu? Kalau dilihat kendala sebenarnya sih kan ini event ini sebenarnya dia berlangsung. Ya, Jadi semenjak kemarin beta mungkin sekitar 10 tahun Ya. merantau keluar Ambon. tujuh. Beta kembali dari Ambon, balik kembali ke Ambon tuh 2024. Nah itu kita mulai adakan event kecil-kecilan. Ya. Event kecil-kecilan yang sama Trivor, Ya, 2 kali event ya. Dua 2 kali event kita lakukan dan kita merasa itu baik. Dan dilanjutkan dengan Askar, panggungnya tambah luar biasa lagi. Ya. Jadi sebenarnya sih yang sudah dilakukan Askar itu sudah sangat baik. Dan teman-teman mungkin ada juga para legend kemarin juga Ya. sempat hadir. Kayak teman-teman yang beta juga sempat lihat ya. dan juga mengapresiasi acara tersebut karena standarisasinya sudah nasional, Ya. Tapi mungkin harapannya kalau di Jawa bisa bikin elit, kenapa kita di Ambon tidak bisa bikin elit show? Elit show ya. Ya, show. Jadi bikin versi Ambon lah. Ya, Kan sudah apa IMX dari IDX terus dari Indonesian Modified Expo mungkin bisa elit ya weh. bisa Coba kalau elit ini juga ongkos elit kayaknya. Masih elit. Ongkos elit. Makanya butuh sponsor yang Sponsor elit ya. Berarti itu ya harus outdoor indoor juga toh kalau elit harus Ya, indoor. Ya. elit harus indoor gitu sih. Tapi sebenarnya sih ada cara juga supaya teman-teman punya hobi ini yang tersalurkan. Mungkin ini hanya saran saja, saran dari teman-teman KIDC bahwa dibikin 2 tahap. Dibikin 2 tahap. Pertama auto kontes seperti kemarin. Ya. Nah, yang menurut penilaian juri bahwa dia bisa masuk elit, dia akan pindah ke elit. Oh, kayak seleksi gitu. Seleksi. Ya mas tidak semua mobil Tidak bisa semua masuk mobil gitu. bisa masuk, ya. Yang terpilih. Yang terpilih. Yang terpilih. nih. Jadi contoh misalnya dipilih 10 sampai 15 mobil terbaik dari misalnya kemarin kan sekitar Ya. 40-an ya. Iya, 40-an, 40 mobil, yang mungkin 10 itu yang masuk ke elit. Gitu sih. Siap. Nah, sebelum itu ketemu lanjut tentang IMAX dan lain, tapi ketemu balik ke KIDC dulu. Lebih dalam tentang KIDC dulu. Sebenarnya yang membuat KIDC lebih kuat di Ambon ini apa? Punya jujur ya, beta di Askar, memang beta di fotografi, tapi berteman dengan teman Askar mobil dan baru mengenal juga BJG, KIDC dan teman-teman yang lain, Trivor dan lain-lain. Nah, ternyata di Ambon ini komunitas mobil banyak. Dan salah satunya tuh KIDC. Ini KIDC ini awal terbentuk tuh bagaimana tuh loh? Ya, Toh bisa Oh, gitu. iya. tahun Banyak berapa gitu aja. atau siapa yang bentuk begitu sampai Oke. sekarang ini sampai kemarin ikut event. Ya. Jadi kalau boleh cerita sebenarnya beta ini bukan pendiri, Iya. Oke. tapi beta juga sebelumnya ada di KIDC di Papua, di KIDC Sorong. Beta juga sebelumnya ketua KIDC di Sorong. Sorong. Nah, jadi pendiri KIDC ini ada 4 orang. Itu Bogel, terus Alwiansyah, terus Ardi, sama Aco. Ya. Aco. Ya. Jadi dorang 4 ini awalnya dorang kumpul-kumpul, sering kumpul, dan dorang ini didominasi orang Makassar. Nah, dan mereka itu punya channel ada di Makassar. Sehingga mereka bentuklah itu KIDC 10 Maret 2024. Nah, lanjut Tom, ini sejarah perjalanan KIDC di Ambon ini seperti apa? Ya. Jadi kalau beta cerita sedikit terkait dengan KIDC, karena beta ini bukan pelaku, tapi beta anggota, Ya. Anggota yang baru bergabung. Jadi kalau sejarahnya adalah KIDC ini dari kumpul-kumpul teman-teman Makassar, Oke. Misalnya, kumpul di turun-turun Tantui. tahu. Turun-turun Tantui ya, turun-turun Tantui ada 4 mobil, Ya. 4 atau 5 mobil. Itu pertama Bogel,
terus Alwiansyah, Ya. terus Ardi, Aco. sama Aco. Nah, dua empat ini yang memang pendiri Motor EDC penggerak ini. ya di awal. Jadi ketika kumpul-kumpul, bagaimana kalau dikasih brand? Ya. Nah, tapi brandnya teman-teman pengen brand nasional, Nasional. Iya. bukan Ya, brand. pride-nya lebih Ya. gitu. Ambon nih. Ya, kita kasih label untuk brand nasional. Nah, jadilah KDC, dan KDC resmi berdiri itu di 10 Maret 2024. Sebelum itu belum. Iya, Jajar jadi resmi deh. secara resmi Berarti baru 2 tahun lebih nih. Iya, lebih. 2 tahun lebih. Cuma untuk komunitas dengan dua yang baru dibentuk di chapter Ambon ya. Chapter Chapter apa? Ambon. Nah, dengan 2 tahun dengan progres yang kemarin luar biasa. Berarti 2025 langsung ikut event tuh. 2026 juga lanjut. 2024 Kan waktu sempat ikut event ya, tapi event itu event fotografi juga. Foto- Ya, Fotografi. fotografi. Oh, ini itu beda. dari HBCI. HBCI. HBCI yang HBCI bikin. yang bikin. Ketua gitu kayaknya penggagas lagi. Iya, tapi kebetulan Iya. Om Git juga yang Di HBCI. pencetus juga di situ. Iya, iya, iya. Dan kebetulan memang di situ juga beta yang dapat the best juga di situ. Beta dapat. Trofi lagi Iya. luar biasa emang panen. Iya. Akhirnya lanjut ke 2025 dan 2026 ya. Iya. Jadi waktu itu kita peserta KDC lumayan ya. Untuk peserta KDC mungkin ada sekitar 6-7 mobil, 7 mobil, ya untuk Ya. seleksi, waktu masih masuk lebih dominan KDC. Hmm. Dominan KDC banyak, itu ada dari Dinar, ada dari BJG, Iya, banyak teman-teman banyak. komunitas juga. Terus sampai 3 besar itu KDC 2 mobil, diantaranya beta 1 dengan Felix. Ya, Felix, Andre tereliminasi ya, Terminasi. tereliminasi 5. tipis sedikit ya. Dan dari situ dia langsung jalan terus Sampai Jadi, akhirnya lanjut lagi sampai tuh. akhir, gitu sih. Oke, Om Beta ini penasaran nih. Cara merawat komunitas bisa yang masih muda, tapi semua solid, kompak, Ya. bahkan semua tuh kayak punya visi yang sama begitu. Ikut event Itu sama-sama. gimana sih strateginya? Itu kan cuma strategi, Iya. itu masakan ketua ya. Iya, Gimana? betul. Ketua yang Masakan atur pola itu. apanya kan di Ketua ketuanya. yang pola itu. Strategi itu bagaimana? Apa ya, mungkin Kotoni sudah dibesarkan dengan dikasih tanggung jawab Ya. semenjak kecil ya, karena orang tua itu didikan keras. Ya. Jadi ketika puji Tuhan, beta juga beta juga bekerja sebagai seorang leader, sebagai Ya. orang pimpinan di salah satu perusahaan swasta. Ya. Dan beta mengaplikasikan dia ke komunitas. Ya. Dan itu sih sudah terbukti di 3 kota. Beta bisa rangkul teman-teman. Ya, Nah, ya. dan yang lebih kerennya juga Kotong punya humas ya. Humas. Jadi Kotong punya humas itu selektif untuk melihat orang yang masuk. Anggota, emang betul. Ya. Anggota tuh harus memang Humas itu harus, pilah-pilah. memang beberapa kali ganti humas, tapi humas itu dia selalu punya peran penting. Ya. Tapi ya beta selalu edukasi juga. Jadi teman-teman yang masuk ke IDC, dong bisa dengar-dengaran. Ya. Syaratnya apa, Om? Syaratnya punya mobil, Pribadi. Wajib itu wajib. Ya. punya mobil Pribadi. Wajib. Berarti Ya. BPKB pribadi gitu. BPKB bukan pribadi Oh, bukan juga. pribadi juga. ya toh? Yang penting mobil. Yang Ya, penting pribadi. dia punya mobil pribadi, bukan mobil, mohon maaf ya, taksi online gitu Iya, ya. iya. Atau sih bisa ada brand-brand taksi online dalam Iya. komunitas kayak di Semanggi, itu sudah menjadi ADRT-nya. Iya, Oke. betul. Ya, terus teman-teman ini Kotong ada sesi-sesi yang memang Kotong waktu masuk di KDC itu saya bisa langsung masuk. Harus ada kopdar Kopdar dulu. Penyaringan dulu, penyaringan Ya, kopdar 3 kali, lihat dulu cocok nggak tuh, cocok Ya, ya. dengan lingkungan. Kalau sering cocok ya mau bagaimana? Iya, iya. Jangan sampai nanti yang baru masuk malah merusak betul. apa yang Ya. sudah terbentuk Iya. begitu ya. Gitu. Karena kan kalau mau masuk itu ya harus menyesuaikan diri dengan Menyesuaikan diri yang dengan dalam. Islam. Ya, betul. Jangan berharap ya jangan baper lah. Iya. Itu harus masuk ke selama isin cocok dengan tidak Iya. cocok dengan lingkungan ini akhirnya keluar lagi, kan itu kurang bagus juga. Itu juga salah satu di KDC itu no baper-baper. Wah, itu Nah, sama di askar juga itu. Ya, Itu aturan utama dan paling utama tuh No baper-baper. jam baper. No Itu tuh. baper-baper. Karena Jadi, baper tuh yang menghindari kutu-kutu loncat itu. iya, karena memang kalau baper itu itu sudah jadi penyakit udah itu. Bisa berpengaruh untuk banyak hal, mau untuk maju progres komunitas mau maju juga susah karena dari orang-orangnya saya sudah berjiwa dewasa itu. Awalnya yang kompak, pas baper Masalah dikit langsung bagara. bagara. Iya. Makanya bagara bukan bagara yang berbaik, bagara hilang. Hilang. Itu kan bagus. Iya. Dan juga memang ada beberapa filter yang Kotong lakukan. Hmm. Kalau memang sudah seiring sejalan dengan aturan,
Kotong kasih peringatan dan kotong kasih keluar. Berarti ada tahapan untuk sampai di sanksinya juga. Iya, ada sanksinya juga yang kotong kasih sampai keluar karena itu memang sudah tercantum jelas di Dalam ADRT-nya. ADRT, ya. ADRT-nya semua sudah ada. Berarti baru jalan 2 tahun ya, 2 tahun lebih ya Pak Ketua ya? Iya. 2 tahun lebih. Dan memang beta pribadi kira KIDC ini sudah lama, ternyata itu nasionalnya. Itu nasionalnya. Kalau nasionalnya sudah dari kapan itu? 2014. Dari 2014 ya. Iya. Jadi ada 1000 kota ada. Kotong ada 58. 59 Oh, sekarang. 59 sekarang. 59 59 chapter chapter. sekarang ya. Iya. Wah, berarti luar biasa. Berarti ada eventnya KIDC ada punya event nasional gitu ya? Mungkin dari semua chapter berkumpul jadi satu begitu. Ada kotong punya event nasional, kotong punya munas, ada musyawarah Wih. nasional. Setiap tahun Itu setiap Tahun tahun. ya. Iya. Jadi perwakilan dari setiap chapter itu berangkat ke sana. Berangkat. Ke sana. untuk memilih ketua umum. Untuk Iya. memilih ketua umum. Jadi berangkat di mobil ya, atau sing? Kalau berangkat ke mobil nanti kita pakai paspor GTA. Aduh, Itu coba tahu kena di apa nih toh kontainer gitu. Iya, Iya. kalau mobil sih kotong saya nggak kekurangan mobil Oke. karena kemarin waktu kotong sahur on the road, ya, kotong pecahkan lebih dari 500 mobil 500 di Makassar. Di Makassar. itu titik kumpulnya gitu. Itu 2025, 2026 2026 ini. 26 Eh, kemarin. kemarin ini. ya sudah berapa? Sudah 2 tahun ya, 2 tahun, 500 unit. 500 unit. Jadi kalau mau bilang mobil ya kotong pasti saya susah mobil kalau Oh, berarti sampai di pusatnya Makassar. di Makassar. Makassar. Di Makassar. Pusatnya di Makassar. Pusat Makassar. Untuk daerah Indonesia yang paling banyak timur ya, pasti timur mungkin. Iya, jadi Karena Makassar untuk di KIDC ini dia dari Sumatera sampai Papua ada chapter. Kalau Ambon chapter ke berapa? Ambon ini chapter ke 30-an mungkin. 38 kalau nggak salah. Ya, 38. 38 chapter gitu. Nah ini mungkin untuk teman-teman yang mungkin baru tahu dan mungkin sudah tahu tentang KIDC. Nah kira ketua bisa kasih bagi-bagi info lah. Mau untuk ajakan untuk Ajakan, teman-teman mau boleh. bergabung ya. Terus supaya mungkin lebih besar lagi. Karena ya event-event seperti kemarin IMAX yang sudah jalan ini kan berharapnya tuh bukan cuma jadi penggeraknya aja, pembuka aja, tapi jalan terus gitu. Dan emang kalau mau jalan terus ya emang komunitasnya harus bertumbuh. Karena kalau komunitas tidak bertumbuh ya eventnya buat untuk siapa gitu. Iya. Nah emang pasarnya tidak ada. Misalnya tuh kalau macam dalam bisnis ya, kalau tidak ada pasar ya bagaimana mau jualan gitu. Nah gitu mungkin kita bisa sepatah dua kata lah. Oke, sebenarnya sih masuk di KIDC pada umumnya sama seperti komunitas lain, yang penting punya mobil, mau susah di jalan sama-sama, Ya. kemudian bisa menyatukan beberapa kepala dengan kotong punya visi misi dari KIDC. Jadi sesederhana itu bisa masuk ke KIDC. Yang penting bisa susah sama-sama di jalan. Karena kalau dari susah itu baru kotong bisa solid. Ya betul. Ya, jadi kalau teman-teman belum bisa rasa susah di jalan, kotong belum bisa solid. Susah di jalan konteksnya bagaimana dong? Ban Ban pica. pica. Ya, ban pica, mungkin BBM habis atau mobil trouble. Ya. Ya, karena saya usah kaget, yang datang bukan satu, kemungkinan bisa kereta api yang datang. Hmm. Ya, Jadi info di grup saja tuh. ya, info di grup Siap tetap loh. yang ada di dekat-dekat situ Merapat. merapat gitu. Itu lebih dari anak mobil tuh bisa datang tuh. Bisa datang gitu. Kalau dalam kota biasa dong punya titik kumpul dari mana? Nah ini yang katong harus tahu dulu tuh. Kalau di dalam kota Kopdar sebenarnya sih pada umumnya teman-teman juga sering nongkrong. Jadi yang di Kopdar di kota itu semua tempat itu pasti teman-teman komunitas semua ada. Bukan kotong punya tempat di situ. Kotong di Gong, dibuka kantor pos, di depan Maranatha, di banyak lah Aipati. tempat di Aipati, di Urmeseng. Dan itu tuh semua tempat-tempat tongkrong. Jadi kotong teman-teman saling komunitas lain, dong kalau nongkrong situ kotong ke sini. Jadi ya saling menghargai. Tapi biasanya juga kotong collab. Oke. Collab. Kalau antar komunitas. Iya. Ya, kayak kemarin sahur on the road ya. Ya, Ya. Itu rame-rame juga di Ambon juga. betul. Gimana? Pak Wis ada mau ngulik-ngulik sedikit? Nah, Suka duka saat kemarin mau event IMAX itu. nah betul ini. Ini Suka dia duka. emang. Yang duka tuh, yang duka tuh, yang duka tuh. Ini emang. Jujur kotong persiapkan ini dari tahun kemarin. Berarti persiapan sudah 1 tahun. Dari satu dari tahun. akhir tahun kemarin. Ya mungkin November akhir lah. Oke. November akhir sudah mulai kotong wacanakan dan kotong sudah mulai persiapkan. Jadi kotong punya persiapan bukan baru 1-2 bulan atau mungkin 1-2 minggu, tapi persiapan kotong sudah dari
tahun kemarin. Dan persiapan yang matang itu terlihat dari hasilnya. Hasil ya. Ya, itu yang Kotong lakukan. Dan kalau mau dibilang suka duka, Kotong mungkin Banyak. sing tidur kapan? Tidur. Sing tidur. Ya, jadi kita kerja, pulang kantor kita Kotong ke workshop tuh di base camp. Ya. Base camp di Basecamp Poka. di Poka. Di Poka Poka. mana nih gitu? Poka kalau kakak tahu apa namanya? Lorong ferry. Lorong Ferry. Oh, Ferry, ya, Ya, di Ke situ. rumah dosen ada. Ke rumah Oh iya, iya. dosen. Ya, di situ Kotong punya. Jadi teman-teman pulang kantor, Kotong kerja. Pulang kantor, Kotong kerja. Kotong kerja bisa tembus pagi kakak. Jadi ini memang bukan cuma panitia saja ya, emang Itu dugaannya tidur, ini istri di rumah pulang cepat. Nah, ini yang bikin unik KDC itu istri-istri nimbrung di situ. ya. Iya. Cewek-cewek. Nimbrung, jadi istri-istri ikut sama nimbrung. tamu. Ikut lagi. Ikut Sama-sama dengan askar juga. Iya. Sama. Dan Kotong kerja mobil terfokus. Mm-mm. Kotong kerja satu selesai, satu selesai, satu selesai, satu selesai. Gitu. Jadi semuanya kerja bareng-bareng Kerja gitu ya. bareng. bareng. Ya. Aku saling support kalau saya saling Saling support ini. support, ya. Bendahara negara ini harus support ini. Iya. Pasti. Woi. Tuh berapa malam ting tidur tembus pagi. Ya, jadi kerja-kerja, tahu-tahu ini ayam sepupuruku. Stop sudah. Besok baru lanjut lagi. Baik. Mungkin pada saat kerja mungkin ada salah pasang atau kunci satu hilang. Itu banyak kakak. Itu banyak. Banyak itu. Kalau Itu itu banyak. kalau hal-hal kayak gitu sih ya pasti banyak Pasti yang ada. ya pasti ada di Kerja alam. sampai sulat, Iya. semoga ada capek itu. Ya. Datang percari kunci list. Kunci di mana nih? Pas ini Bu Jenderal sudah singgung kita mau tanya cerita lucu apa? Ada cerita lucu apa pas persiapan kemarin Pak ikut IMX itu? Cerita lucu kayak yang tadi sepangat-sepangat bilang kata mungkin pasti ada cerita lucu. Kira-kira cerita lucu apa emang yang Paling teringat di ya ini event kan selesai. Yang diingatkan mungkin momen. Apa? Kira momen apa gitu? Momen kalau mau dibilang momen sih Apa yang lucu lah. yang paling lucu. Kerja sampai tak tidur. Pegang kunci sampai tak tidur begini. Iya, kunci di sampai terkancing. Kunci begini. Sampai terkancing. Iya. Baru yang lucunya dua orang kerja sampai duduk tak tidur. Pas taman datang cek, kira dua-dua masih serius kerja. Padahal tertidur begini. ada foto ketiganya. Kalau foto ini memang foto-foto tidur di sudah tidur di Nggak pas itu sih ada emang. Ya ada memang. Orang senter sampai kapal sender oto gini. Ya, itu memang mau itu menjelang hari-hari dekat event Hari itu ya itu baru 2 padat minggu itu full. ya. 2 minggu full Iya. itu tuh Otong kerja tembus pagi. Iya. Karena emang banyak tim yang komunitas Iya. emang tertutup semua. Menjelang baru mobil lihat bagus, ada yang pasti sudah mulai kasih di sosmed. Nah, simpel kita bertanya, next ini ada event apa ya Pak? Kegiatan apa atau mungkin program apa dari KIDC yang mau dibuat supaya mungkin teman-teman bisa tahu juga. Kalau program sih dari KIDC untuk sampai saat ini memang Otong juga ada kerinduan mau buat event. Ya, Kerinduan mau buat event supaya teman-teman dari Askar juga bisa menikmati Ya, atau mungkin ada betul. ya mungkin dari Teman-teman vendor-vendor Askar menunggu itu nasional emang. juga mungkin Ya. bisa buka di Ambon supaya teman-teman Askar juga bisa mewadahi gitu. Jadi Otong juga ada kerinduan juga untuk mau buka event tapi Otong belum bisa publish. ya. Otong harus matangkan dulu di Betul, dalam betul. ya baru Otong bisa publish. Kalau event kecil-kecil itu ada kasih gitu lah. Kalau Yang untuk dipersiapkan event-event yang kecil-kecil biasanya sih lebih kepada teman-teman ini Trivor. Dorang itu sering collab sama Sering Kotong. collab. Ya, Jadi banyak program collab ya? Iya, Kotong program collab banyak sama Automax. Iya, iya, iya. Karena Kotong dulu karena pernah bikin kopdar kemerdekaan. Iya, iya. Tembus sekitar ada 100 mobil kayaknya. 100 mobil. 100 mobil. Terus mobil di Ambon yang sekecil ini. Iya, 100 mobil. Itu Lewat JMP saja bagaimana iya, itu? masih ingat Automax, Keong Ngesot sama kayak di Kotong 3. Kotong 3 komunitas bikin. Dari situ memang dia sudah mulai jalan terus sampai Jalan sekarang terus. sih putus-putus sampai yang panggung luar biasa kemarin naik Max tuh. Belum bisa move on dari panggung kemarin. Kira-kira kalau macam semua komunitas ini bergabung untuk bikin satu event tuh bisa nggak sih gitu? Bisa nggak? Kalau untuk semua komunitas, beta rasa sih kurang begitu efektif. Kurang efektif Ya, ya? karena ketika Kotong berhadapan dengan banyak kepala pasti banyak Ya, pendapat. itu juga betul-betul. Jadi lebih baik mungkin 2 sampai maksimal 3 komunitas yang melakukan. Iya. Karena kalau banyak pendapat. Dan itu yang Kotong alami ketika Kotong data komunitas lebih dari 30 komunitas mobil, Iya, iya. perdebatan itu selalu ada. Jadi kurang efektif. Jadi mending 2 atau 3 komunitas yang melakukan jauh lebih better. Nah, kita coba mau singgung juga tentang terkait dengan regulasi. Kalau macam di Ambon ini,
untuk regulasi untuk komunitas-komunitas khusus untuk komunitas mobil bagaimana? Sebenarnya sih puji Tuhan regulasi yang sudah dijalankan di Ambon ini regulasi standarnya sudah nasional. Bukan lagi standar daerah yang ada pengurangan-pengurangan. Sebenarnya standarnya sudah nasional Iya. karena pengalaman beta sih ikut event dari di Jakarta, di Sulawesi, di Iya. Manado, di Makassar, di di Papua, di Ambon. Semua regulasinya sudah nasional dan itu Iya. lebih baik karena kalau ketong di Ambon atau di daerah Ya. masih pakai regulasi yang banyak toleransinya, ketong mau bersaing ke tingkat nasional Iya. itu kurang bagus. Iya. Apalagi dengan ketong punya panggung IMX kayak kemarin yang Ya, sudah ya. standar nasional, nanti Nasional itu. nanti ketong jadinya turun. Turun, gitu, iya, iya, gitu. iya. Itu artinya ketong turun. Kalau dari pemerintah lokal gitu, pemerintah daerah gitu mungkin, atau Kalau- mungkin IMI, Ya, supportnya bagaimana gitu? Atau mungkin ada yang mau disampaikan? kalau dari komunitas, beta mewakili komunitas mobil Ya, ya, saya pakai betul, bawa betul. brand, tapi dari komunitas mobil kita harapkan bahwa ini bisa melihat juga roda 4 Roda 4. di Kota Ambon karena Ya, kita punya populasi komunitas sudah sangat banyak ya. dan event juga sudah sangat luar biasa. Harapannya ini juga bisa buat event-eventnya seperti ya mungkin kayak hal-hal bukan hal baru sih kayak slalom, Iya, iya, iya. kayak drag race, Ya, ya. terus auto kontes yang dari ini laksanakan itu Ya, Tong ya. sangat appreciate dan pasti teman-teman akan untuk mau bergabung dengan IMI terdaftar secara Ya. resmi itu mereka Kotong lebih semangat gitu. Semangatnya Tapi itu. kalau IMI saya melakukan kurang ada pergerakan. ya teman-teman mau terdaftar ke IMI teman-teman juga jadi kurang Iya, ya iya, sudahlah nanti aja kalau Pikir 2 kali pikir juga. 2 kali juga kayak gitu. Karena emang kan IMI ini sangat baik sebenarnya untuk mewadahi, untuk Betul. meregulasi juga, Ya. untuk menjadi wadahnya. Cuma memang mungkin harus lebih di satu pikiran supaya emang ke depan komunitas jalan berbandingan dengan yang IMI, dan IMI punya program-program juga tuh merangkul semua roda 2, roda Ya, 4 dan ya. lain. Bahkan kemarin Tamiya itu juga termasuk baru tahu itu. Termasuk Termasuk dalam termasuk IMI. dalam IMI. Baru tahu ternyata Tamiya termasuk dari bagian dari IMI juga. Wah, itu luar biasa. Ada roda 4 besar, roda 4 kecil juga Ya. masuk juga. Dulu juga itu pemain Tamiya juga. Tamiya juga. Dulu kalau kata di gang pos Ya, itu memang akan tambah juga tuh. ya itu. Karena kan semua spare part juga di situ tuh. Dulu betul waktu kecil di situ kan tambah warnet situ, tambah PS itu juga. Tamiya jual situ. Cuma kalau dulu tuh mahal. Nah, sekarang ini makanya kemarin ikut Tamiya itu juga roda 4 mini itu juga tua-tua semua, Iya, kan tua-tua. legend itu kan. Sampai yang sudah rambut-rambut putih, guys. Baru kita jaga cek dong punya story di Instagram, ternyata dong sering bikin Iya, bentuknya, sering bikin event. sering bikin. Karena Kan emang itu memang kan yang main Tamiya kan memang tua-tua sama. Iya. Itu kan permainan Iya, nostalgia iya, toh. iya. Di samping dia punya apa? Kesibukan. Artinya main Tamiya itu di samping dia punya race-nya, Iya, balapnya, eventnya, ada hadiahnya di situ. Tapi kan lebih ke nostalgia dong, mengingat dong punya Masa-masa dulu. mainan masa kecil Hmm. toh. Anak-anak kecil sekarang kapan main Tamiya? Main Iya. HP boleh. Main HP. Kemarin tuh kita lihat Tamiya aja dong punya persiapan, namun dia perlengkapan aja itu sangat luar biasa. Dia paling profesional itu sampai dia punya baterai, dia punya spare part Semua semua. lengkap. Pakai kotak itu. Yang kecil ini aja begini, apalagi mobil-mobil besar, mobil. Iya. Nah, kira-kira kemarin itu yang modifikasi itu biaya yang paling mahal keluar tuh di salaf mobil itu. Salaf mobil apa, mobil tipe apa gitu. Kategori apa ya? Nah, Kategori yang paling habiskan biaya lah. habiskan biaya ya. Jepang sih. Itu lihat kan. Simple tapi simple itu ya. Barang-barang Ori yang. jadi ini. Coba gitu masih Iya. singgung angka sedikit dulu. Ya kadang juga kita harus mengapresiasi kita punya diri ya. Ya. Jadi ya kalau jujur mau dibilang sih sudah menyentuh 3 digit. Untuk Total itu ya sudah menyentuh 3 digit untuk modifikasi mobil ala Jepang Ala Jepang. yang terkenal JDM. Tapi sengkala mengerikan juga Thailand. Iya, karena part-partnya juga dari Thailand. Oh, ini memang langsung dikirim langsung, Korea ya. gitu. Brand Thailand. Brand Thailand langsung. Jadi Iron Bar namanya, Iron Bar. Sawadika. Kalau kemarin yang apa namanya yang main style Jepang tuh ada dari komunitas lain atau
di IMX. IMX kalau mau dibilang style Jepang mungkin ada tapi sing begitu lengkap gitu. Masih belum. Iya, mungkin ada sih beta lihat ada beberapa juga yang stylenya sudah mulai mengarah ke Jepang, Iya. tapi secara perintilannya belum kuat, Belum kuat. belum kuat menunjukkan bahwa ini Jepang gitu sih. Karena sampai perintilan-perintilannya harus memang ori semuanya. Iya, kita harus main brandnya memang harus Iya. sesuai negara Jepang. Enggak Jepang. Iya, dan itu sing mudah. Yang Jadi mudah. kalau mau bangun Jepang saat ini kalau ada uang belum tentu ada barang. Ya. Ya itu lagi. Iya. Baru standar kualitas Jepang kan memang ketun tahu lah. Kalau Bung Andre bagaimana? Kalau Thailand ini bagaimana? Coba cerita-ceritakan kalau Thailand ini bagaimana itu? Sebenarnya awalnya juga kakak beta ini kurang mengerti tentang mobil juga pada saat itu. Katanya juga sama lah Iya, dari pas awalnya ini. juga. Cuman beta malaikat penolong nih ada satu orang. Laki-laki ini awalnya juga dulu main Thailand juga. Kebetulan laki-laki dulu main Thailand, laki-laki beli mobil baru, Honda City sekarang. Iya. Lalu laki-laki ganti ke JDM. Lalu laki-laki bilang per beta, Ale main Thailand sudah. Nanti beta bantu, beta support. Maksudnya beta bantu untuk bilang akan pun beli ini, partnya ini. Lalu beta bilang, Kak, bagaimana nih masalahnya nih ketemu kalau beli barang-barang Thailand ini, bagaimana? Sudah. Itu ada di Instagram itu. Ada cari akan punya nama toko saja. Iya. Lalu beli pas awalnya nih kamu Kak, beta tahu nih cuman 1 juta 2 juta saja Kak. Padahal begini akan lari pukul 3 ampa. Part yang paling mahal kira-kira tahu apa? Part yang paling mahal setir apa Kak sih? Part yang paling mahal yang itu balik itu setir Kak. Kira-kira akan nama apa nih, tipe apa gitu supaya mungkin teman-teman bisa tahu. Itu setir Vertex. Vertex ya. Itu sebenarnya akan original Jepang juga. Tapi akan bisa bermain tiga negara ya Kak? Oh, diproduksinya di 3 negara. Iya. Ada Vietnam, Thailand sama Jepang. Oh, makanya Om Andre Iya. itu dari Itu Thailand punya. paling mahal orinya tuh 11.700.000. Itu yang paling mahal Kakak. Dari kalau untuk modifikasi Thailand di mobil tuh yang paling mahal menurut beta yang paling rasa Salah mahal satu. itu satu item itu sah. Sisanya tuh 10 juta ke bawah. Tapi yang paling mahal cuma di steering dan Setir Vertex itu. Nah, itu emang langsung harus kirim ke sana itu. Itu langsung dari sana ori. Ori langsung Ori. Itu yang paling mahal sudah menurut beta. Kalau Borio punya mana? Salah satu part yang lain kita harus nyari. Kalau Thailand supaya itu part ini. Setir toh. Iya. Ori punya ini apa? Supaya pengagum-pengagum modifikasi juga tahu. Yang jual Iya. mobil bagus tapi harus tahu apa biaya-biaya nih. Kalau memang modifikasi Jepang yang paling berat tuh daerah kaki-kaki. Daerah kaki-kaki itu Ya, istilahnya dia punya roda. Iya, dan- velg-velg. Ya, velg. Yang paling mahal tuh velg. Velg tuh menyentuh harga 30 juta. Itu Satu buah. Bukan untuk bukan empat. Empat, keempatnya Iya. itu. Kira-kira itu merek apa? Itu NK RPF1. Jadi NK RPF1 RS tipenya itu. Itu Kira-kira beta itu- inden tahun 2024 bulan Januari, barang tiba bulan April. Sekitar 3 bulan lebih baru kita bisa dapat. Nah, itu alasan-alasan apa sampai akhirnya harus Bali ini? Mau sih mau, aduh Bali juga. Karena itu alasan kuat tuh. Alasan kuat sebenarnya hobi. Hobi dan Hobi. didukung oleh pasangan. Ya, sepakat. Ya. Itu Itu terbukti. Beta pun kita mah Ya, begitu. jadi kalau misalnya kau punya hobi didukung oleh pasangan tuh dia sangat bagus. Apalagi pasangan juga suka memang bergabung dengan komunitas, Ya. terus juga penggerak juga di ibu-ibu gitu Ya, juga. ya, Jadi ya. ya memang jiwanya sama. Saling support lah Saling gitu, support, ya. Saling mengisi itu. Karena kalau kayak mau bangun kaki-kaki saja tuh bisa habis. Kayak contoh velg Ya. sudah 30. Lalu terus dia punya pair itu Ya, yang bisa naik turun itu Ya, ya, coilover, itu sudah main 20-an. Ini masuknya investasi sih juga sih Om. Menurut Kalau mau nilai investasi, barang ini kalau dijual kembali harganya masih cukup stabil. Masih cukup stabil. Ya, Karena kayak kotong. Iya. Ya kayak kotong Part-part lomba. hobi kayak sepatu, Ya, ya, shoes, betul. sneakers, Sneakers, atau ya. jam, atau mungkin apapun itu kalau Hmm. dijual harga masih tinggi. Apalagi kalau kotong punya barang yang rare item, rare. Jadi kalau barang rare itu susah didapat. Bisa dapat. Bisa digoreng juga Iya. harganya. Iya. Karena dia terbatas tuh. Karena kalau terbatas permintaan tinggi, ya pasti harga bisa hukum permintaan penawaran. Makin Iya. mahal hobi, Ya. makin tinggi cuan. Ya, Nah, ini kita mau minta ketua Rio dengan Bung Andre pendapat tentang atau mungkin kemarin kira-kira bisa kasih dong punya ulasan lah
terkait ketemu punya King dulu. Iya, kalau King kemarin itu 2 kali ya. Iya. 2 kali. kalau ikut. Pertama itu dari Gotong punya teman-teman Tunggal Jaya. Ya. Ya, memang dong show up dong punya mobil memang yang terbaik dan memang juga diakui Iya, sama teman-teman penggilat otomotif Hmm. ya. Terus juga kita dikasih surprise dengan mobil The King yang kemarin. Iya. Memang dari semua sektor terpenuhi Iya. dan teman-teman juga pada saat mobil muncul sudah punya kesan tersendiri Iya. ya. Tapi baik untuk teman-teman yang tahu otomotif. Iya, Tapi iya. kalau teman-teman yang kurang paham otomotif, mungkin saja mereka bisa bilang itu bagus atau tidak sesuai selera. Ya. Tapi kalau kita yang sudah masuk dalam dunia otomotif, Tahu sudah detailnya. sudah terlihat dan memang pantas ya. Pantas, tapi tidak kalah keren juga kita punya King Moment Iya, 1, King betul, Moment iya. 2, itu keren-keren mobilnya. Itulah ini yang terbaik dari yang terbaik lah. Ya, memang sih kemarin kita juga ada mempersiapkan King Moment Iya. juga, tapi masih ada sedikit PR yang Iya. kita harus perbaiki lagi. Betul. Ya. Itu Dan sih. memang kalau bisa dilihat atau sedikit singgung tentang IMX dan King, dia punya Kingnya ini untuk event yang sebelumnya itu yang Askar punya event sebelumnya itu memang dia dapat nominan 1 ya. Momen. Iya, Iya. Ya, nomor 1. Atau- Lumayan. CP dapat nominal 1. Iya. Lumayan. Akhirnya langsung di upgrade-nya itu luar biasa. Kagetnya itu dulu sebelumnya itu silver ya. Dia warna warna abu, kalau abu-abu itu dia lembayung. iya. Lumayan. Dan perubahan ke sekarang dengan full airbrush itu ngeri. Itu baru pakai orang airbrush langsung dari mana Iya. tuh? Dan orang airbrush juga dapat berkat di Ambon Udah lagi. mereka diambil lagi. Dexel masuk banyak. Iya. Kemarin dia teman-teman punya story-story, wah memang panen berkat di Ambon juga. Nah mungkin kedepannya dari teman-teman dari KDC mungkin mau mempersiapkan diri untuk, karena kan bisa dibilang King itu ya dia punya trofi tertinggi lah Iya. untuk di eventnya. Kira-kira mungkin ada yang semua mempersiapkan diri belum? Kalau untuk mempersiapkan, beta rasa sih sama komunitas pasti mempersiapkan. Pasti ada Dia visi. punya mobil terbaik. Ya. Dan Kotong juga kemarin sudah mempersiapkan, tapi masih ada beberapa hal yang Kotong harus bisa tingkatkan lagi. Jadi kalau mobil ada yang Kotong sudah persiapkan untuk di next event. Next event Kotong sudah persiapkan. Cuma memang ya kemarin lihat King di Askara Modified Expo itu juga memang persiapannya memang panjang dan memang ini bukan masalah persiapan aja, cuan juga ini jadi memang effortnya itu bukan effort biasa itu memang, karena King IMX kemarin itu perubahannya tuh hampir 100% itu Iya. karena dari modif semua, wah bilang layak lah. Karena kayak sebagai salah satu contoh, waktu event Askar kemarin, itu yang bermain khusus di sektor engine itu kan masih sangat sedikit. Iya, Mungkin iya. 1 atau 2 mobil. Iya. Dan salah satunya mungkin kita juga jadi trendsetter. Iya. Mungkin mobil XL7 yang warna Iya, orange, nah iya. itu kan memang sengaja dikonsepkan untuk ke mesin. Tapi efek yang kemarin yang terjadi, banyak sekali yang terinspirasi, mungkin banyak sekali juga yang bangun sektor engine-nya tuh Iya. lebih luar biasa. Gitu sih. Tapi ya, puji Tuhan kemarin yang dapat the best engine dari KDC. Tapi kemarin kayak DC turun naik, karena itu juga bagian yang mendokumentasi ya. Wah ini memang luar biasa ya memang. Kalau harapan-harapannya lah, atau harapan-harapan untuk ke depannya lagi bagaimana Ambon ini? Kalau harapannya sih, harapannya dari vendor dari nasional bisa melirik Indonesia Timur. PR-nya itu ya vendor untuk Ya, vendor dari nasional seperti kayak contoh Auto Black atau atau Black Jarum ya. Black ya, Jarum Black Jarum Black. bisa melirik Ambon dan bisa buka event di Ambon. Ambon. Ya, supaya Ambon ini punya tingkatan lebih naik gitu. Tapi itu memang event nasional Ya, itu Itu event nasional. nasional. dan emang Iya. kalau lewat antar pulau ini memang beban di. Pasti mereka terkendala dengan Iya, OPEX ya, transport, masalah iya. biaya. Tapi itu biasa pasti naik kapal. Cuma kan memang biayanya tinggi mungkin. Artinya kalau mereka sudah bisa melirik Ambon, jadi Iya. bisa buka event nasional, Iya. berarti kita punya kelas sudah berbeda, Beda. sudah naik. Sudah naik. Memang dibuktikan dengan kemarin panggungnya sangat luar biasa. Iya. Mobil-mobil itu naiknya tuh bisa hampir 2-3 kali lipat Iya. lebih bagus. Kemarin lihat, Gitu. wah luar biasa sekali. Luar biasa. Termasuk King-nya, tanpa yang lain-lain. Dan layout juga yang dibuat di IMX. Nah ini kalau teman-teman mau lihat keseruan IMX, nanti pantau aja Instagramnya Askar Ambon. Di situ keseruannya
sangat luar biasa. Dan juga nanti lihat hasil-hasil modifikasi daripada KIDC, pantau langsung Jangan lupa Instagram. follow akun Ya. Instagram KDC juga ya. Iya, betul. Untuk sosmed mungkin ya. Instagramnya nama apa? Instagramnya KIDC Maluku. KDC Maluku. KIDC Maluku. Nanti buat tulis di bawah sini. Oh. Ya, Iya. KIDC Maluku, bisa follow Instagram KIDC Maluku. Pasti kita follow back. Artinya kalau misalnya yang tadi Om bilang sampai ke brand apa dari luar bisa bikin event nasional di Maluku, dari Katun juga sih yang ada di Ambon sini, Katun juga harus terus mengadakan event-event lokal gitu. Dia punya pasarnya juga harus terbentuk juga biar orang Pasarnya juga bisa pasti terus betul. melirik. Iya. Jadi mungkin setelah IMX kemarin mungkin KDC ada lagi bikin event gitu. Iya. Terus komunitas-komunitas mobil lain juga jadi Supaya dia saling mengisi punya gitu. Ya. Dia tidak berhenti gitu. Jadi mungkin atmosfernya terus naik gitu. Iya. Jadi mungkin tahun ini IMX, tahun depan mungkin komunitas lain, tahun depannya komunitas lain lagi, tahun depannya lagi Askar lagi. Biar saling mengisi. Iya, karena kalau cuma satu patron aja ini ada 10 berat. mesti Iya. pasang. Ya mulai collab lah dengan Ya, bisa. event collab-collab event gitu, instansi, ya. event-event UMKM kayak gitu. Kalau di KDC ada mobil listrik gitu. Mobil listrik belum ada. Belum ada. Iya. Kalau motor sudah ada. Motor Sudah ada. Motor Cuma listrik mobil sudah ada. lebih semua lebih ini ya. Tidak ada mobil listrik. Iya. Karena emang kurang tertarik atau mungkin bukan ranahnya di situ, Sebenarnya belum sampai ke situ. belum sampai Ya, situ modifikasi belum sampai ke situ karena Strukturnya belum lengkap. iya belum. Karena kan ibarat kata dia Stylenya masih beda ya? pemain baru di pasar, kita juga belum tahu mau bangunnya seperti apa. Jadi masih jauh lah. Iya, iya. Ya mungkin di daerah Bali sudah ada yang main listrik, tapi belum. Kalau di kita sih belum, karena usernya juga masih minim. Kecuali usernya sudah banyak, itu boleh. Iya, iya. Siap. Dan kalau target-target ke depan, yang paling dekat dulu lah, mungkin dari beberapa bulan terakhir, beberapa bulan ke depan ini. Kalau untuk target ke depan sih, ketong lebih kepada memperbaiki internal dulu, ketong bikin Iya. lebih kuat ya, Iya. lebih kuat internal dengan ketong punya adakan kopdar-kopdar santai, Iya. ketong collab, entah itu dalam kayak kemarin kan ketong ada sempat diundang dari Trivor untuk main bola. Main bola. Jadi ya Iya. otomotif ini ya penting ketong bisa sama-sama lah, Iya. walaupun wadahnya apapun ketong bisa sama-sama. Jadi Itu jangan cuma mobil saja, ya. tapi lain juga. Lain Itu juga. mesti olahraga lah itu kan. Olahraga. Kayak kemarin kan ada Pekor bola. berkancing. Ya, Masalahnya gue sih olahraga nih. tahu tuh ada bola, ada basket gitu Ada basket. ya. Ya, betul. Basket atau mungkin ada olahraga yang lain bisa yang mempersatukan ketong punya teman-teman komunitas. Ya, Itu betul. harapannya sih itu harus bisa tetap jalan. Dan mungkin ketong akan bikin morning run ya. Modern. Jadi ketong pernah bikin morning run. Inisiasinya dari beberapa komunitas, tapi memang flyernya dari KIDC. Ya. Ketong cukup surprise pagi hari 60 mobil. Ush. Padahal flyer cuma naik jam 3 sore dan Besoknya. disupport 60 mobil pagi hari. Jadi kalau Rute mana tuh? rutenya dari start dari Aipati, finishnya di Laha. Laha. Terus sampai di sana ketong hanya ngopi-ngopi santai, itu aja. Oke, kita sudah sampai di akhir, menjelang akhir ketemu punya podcast ini, penghujung podcast ini, dan memang cukup luar biasa ya ketemu punya pembicaraan ini. Dan mungkin memang ada banyak hal yang bisa kita bahas lagi, tapi mungkin terbatas dengan waktu juga. Nah, langsung aja kita butuh harapan-harapan terakhir dari masing-masing narasumber. Nah, dari Bung Andri dulu. Mungkin dari beta harapan untuk otomotif Ambon Ya. ini lebih semakin maju, terutama untuk IMI bisa memperhatikan anak-anak mobil juga, jangan cuma di motor saja, karena kreativitas untuk membangun mobil ini sekarang sudah semakin banyak dalam kota Ambon. Dan puji Tuhan konsep-konsep dari luar negeri juga mereka sudah masukkan dalam kota Ambon, seperti kayak tadi kayak JDM, Jepang, Thailand, Vietnam, itu kan sudah banyak tuh. Siapa tahu mungkin untuk kedepannya ini bisa Merangkul semua komunitas untuk membuat event pokoknya untuk perhatikan otomotif mobil juga lah, dan juga motor gitu. Itu aja sih kalau dari kita. Oke, baik. Nah, terakhir dari Bung Ketua mungkin ada mau harapan-harapan yang mau disampaikan.
Oke, harapan yang beta harapkan untuk kotamu tercinta ini adalah event ini jangan pernah putus. Ya. Dan event ini dari masing-masing komunitas bisa secara mandiri tetap lakukan walaupun itu skalanya kecil, sedang atau besar. Dan besar harapan beta, kotong teman-teman komunitas, kotong bisa saling merangkul. Ketika ketemu di jalan, kotong stop dulu, kotong bisa saling rangkul dengan yang lain, kotong jangan bikin gap. Karena Ya. kalau kotong bikin gap, kotong saya bisa besar. Iya. Itu saja harapan beta untuk komunitas mobil di Kota Ambon. Biar kotong bisa semakin solid. Oke, baik. Ya, terima kasih Om Andre. Om Rio Om Rio, sudah terima hadir kasih. ke punya studio mini ini. Terakhir Bu, silakan. Oke guys, terima kasih sudah menonton Kotong punya podcast ini juga, dan memang kita baru ucap terima kasih juga untuk Bu Andre, Bu Rio, bisa datang saling berbagi lah tentang terkait dengan komunitas mobil, dan juga bagaimana terkait dengan event IMX kemarin punya peran juga. Dan semoga apapun yang harapan dari Bu Andre, Bu Rio bisa terwujud lah ke depannya, dari support dari pemerintah, dari IMI, dan juga kekompakan dari semua komunitas-komunitas yang ada di Kota Ambon. Jadi jangan cuma satu komunitas atau dua komunitas saja yang mau naik, tapi lain-lain juga sama-sama naik. Ya kuncinya mungkin ya kerjasama, kolaborasi, dan tetap junjung sportivitas lah. Oke guys, kita sudah sampai di akhir penghujung podcast Jalan Perubahan dari Koslova Podcast Studio. Karena setiap perubahan pasti ada jalannya. Salam jalan perubahan.